Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati, Stambuk B1B119047, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Manajemen Sumber Daya Manusia Lanjutan dengan tema Mengelola Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan Kecil dan Wirausaha. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagian besar orang bekerja untuk bisnis kecil atau menciptakan dan mengelola perusahaan kecil sendiri. Tentunya bisnis seperti ini mempunyai kebutuhan manajemen sumber daya manusia yang khusus. Adapun tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk membantu kita menerapkan apa yang kita ketahui mengenai manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan sebuah bisnis kecil. Selain itu, tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya manusia lanjutan. Dosen pengampu Prof. Dr. Nurwati SE MSI. Adapun sub-sub pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tantangan bisnis kecil. Yang kedua, penggunaan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia. Yang ketiga, mengangkat ukuran kecil dengan familiaritas, fleksibilitas, keadilan, dan informalitas. Yang keempat, menggunakan organisasi pemberi kerja proporsional. Yang kelima, mengelola sistem prosedur dan administrasi sumber daya manusia. Baiklah, kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu tantangan bisnis kecil. Ada 4 alasan utama dalam mengelola bisnis kecil. Yang pertama, ukuran. Ukuran ditemukan pada bisnis dengan 90 karyawan atau kurang mempunyai profesional manajemen sumber daya manusia yang khusus. Kedua, prioritas. Tidak hanya ukuran saja, tetapi juga realitas bisnis yang mendorong banyak manajer dan wirausahawan bisnis kecil, pria dan wanita yang memberikan visi, dan percikan yang memicu bisnis baru. Yang ketiga, informalitas. Salah satu pengaruh dari informalitas adalah bahwa manajemen sumber daya manusia cenderung lebih informal dalam perusahaan berukuran kecil. Jadi, sebuah studi menganalisis praktik pelatihan di sekitar 900 perusahaan kecil keluarga dan non-keluarga. Yang keempat, wirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang menciptakan bisnis di bawah kondisi berisiko. Fraser percaya bahwa informalitas relatif dan dari perusahaan kecil salah satunya berasal dari kecenderungan wirausahawan untuk mengontrol semua. Kemudian sub pembahasan yang kedua yaitu penggunaan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia. Pada pembahasan ini dijelaskan tentang penggunaan dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia, di mana dari pembahasan tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, mematuhi hukum pekerjaan. Mematuhi hukum pekerjaan yaitu di mana kita mematuhi hukuman federal ini, isu adalah yang sulit untuk wirausaha. Pemilik bisnis kecil akan menemukan jawaban hukum yang mereka butuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum ketahui jawabnya secara daring di situs jejaring badan federal. Misalnya, First Step Development Law Advisor atau penasihat hukum pekerjaan First Step dan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang membantu manajer bisnis menentukan hukum mana yang berlaku pada bisnis mereka. Yang kedua, perencanaan pekerjaan dan perekrutan, di mana perencanaan perekrutan ini dapat membuat pemilik bisnis kecil seefektif pesaing besar. Mereka dalam menulis deskripsi pekerjaan dan merekrut pelamar, ini memungkinkan pemilik bisnis untuk menciptakan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang akurat dengan cepat. Bukan hanya 2 poin di atas yang menjelaskan tentang penggunaan dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia. Di antaranya meliputi sosial media dan sumber daya manusia,
seleksi pekerjaan, pelatihan pekerjaan, penilaian pekerjaan, dan kompensasi serta kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian sub pembahasan yang ketiga, yaitu mengangkat ukuran kecil dengan familiaritas, fleksibilitas, keadilan, dan informalitas. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan berukuran kecil yang menggunakannya ketika berurusan dengan karyawan, dan itu dapat berarti menjadi fleksibel dan informal dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia mereka. Selanjutnya, menggunakan organisasi pemberi kerja proporsional, di mana banyak pemilik bisnis kecil yang karena itu isu yang terlibat dalam penggunaan personil memutuskan untuk melakukan pengalih-dayaan pada sebagian besar fungsi sumber daya manusia mereka kepada vendor. Pembahasan selanjutnya yaitu mengelola sistem prosedur dan administrasi sumber daya manusia, di mana pada pembahasan ini mencakup poin-poin di antaranya. Yang pertama, komponen dasar dari sistem sumber daya manusia manual, di mana pemberi kerja yang sangat kecil mungkin akan memulai dengan sistem manajemen sumber daya manual. Yang kedua, mengotomatiskan tugas sumber daya manusia individual. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Yang keempat, pemrosesan transaksi yang lebih baik. Yang kelima, pemrosesan daring, di mana sistem informasi daya manusia memfasilitasi pemrosesan diri dari karyawan. Yang keenam, kemampuan pelaporan yang baik, di mana dengan mengintegrasikan banyak tugas sumber daya manusia individual, SISDM dapat meningkatkan kapasitas pelaporan sumber daya manusia. Integrasi sistem SDM karena komponen peranti lunak. SISDM terintegrasi, sistem ini memungkinkan pemberi kerja untuk merombak fungsi sumber daya manajemen mereka, manusia. Yang ke-8, vendor SISDM. Yang ke-9, SDM dan intranet, di mana pemberi kerja semakin banyak menggunakan internet internal mereka untuk pemrosesan tugas manajemen sumber daya manusia. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu bahwa mengelola sumber daya manusia pada perusahaan kecil dan wirausaha itu sangat penting untuk dipahami, karena dalam hal mengelola sumber daya manusia, bisnis kecil berbeda dari ukuran, prioritas, informalitas, dan sifat wirausahawan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang efektif, pemilik bisnis kecil menanggung resiko bahwa mereka berada dalam kelemahan kompetitif. Dengan menjadi bisnis kecil, khususnya dapat memanfaatkan internet dan alat pemerintah untuk mendukung upaya sumber daya manusia mereka yang tersedia secara gratis. Kemudian, dalam bisnis kecil juga perlu memanfaatkan familiaritas, fleksibilitas, dan informalitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.